Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ahibati fillah, Ramadan sudah dekat. Apa yang kita persiapkan untuk menyambut Ramadan? Sebagian mempersiapkan sandang, pangan, papan. Sebagian mempersiapkan dengan rumahnya dicat. Siapa yang rumahnya dicat karena Ramadan tiba? Enggak ada insyaallah ya. Bersih-bersih rumah. Ada yang sibuk dengan pakaian. Tapi biasanya kalau bicara pakaian, kesibukan itu sejatinya untuk Idul Fitri. Masya Allah ya. Bagaimana persiapan di bulan Sya'ban untuk Idul Fitri. Sebenarnya baik kalau dia mempersiapkan pakaian untuk Idul Fitri, supaya di bulan Ramadan dia tidak sibuk dengan perkara-perkara yang sejatinya tidak ada hubungannya dengan Ramadan. Sebagian sibuk dengan makanan. Harga beras berapa sekarang? Nah, berapa? 11, 17. Masya Allah, bayangin jamaah. Nggak usah bingung. Kita mau masuk bulan Ramadan. Kita bukan hendak mengisi perut kita jemaah. Makanya tema kita hari ini, apa tema kita? Ramadan bukan bulan belanja dan kuliner, bukan. Makanya kekhawatiran orang tua, kecemasan emak-emak dengan urusan dapur, oh nggak laku di bulan Ramadan. Umat Islam sedang berpuasa. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan, apabila masuk malam pertama bulan Ramadan, sufidati syayatin wa maradatul jin, setan-setan dan dedengkot jin itu dibelenggu. Wa ghulliqat abwabun nar, pintu-pintu neraka ditutup. Falam yuftah min habab, enggak ada satupun pintu neraka yang dibuka. Berapa pintu neraka? 7. Pernah lihat kan? Mudah-mudahan enggak kelihatan sama pintu neraka kita. Tapi jamaah, kita semua akan ditampakkan kepada kita neraka. Semuanya. Nah, antum akan mulai melihat neraka di kubur antum. Ketika seorang berhasil menjawab pertanyaan-pertanyaan mungkar dan nakir, akan dibukakan jendela atau pintu menuju ke neraka. Lalu dikatakan kepada dia, hadza maq'aduka minan nar. Ini loh tempat dudukmu di neraka nih. Kalau engkau nggak bisa jawab tadi. Karena dia bisa menjawab, maka dibukakan pintu surga buat dia. Dan semuanya akan melewati neraka. Kita akan melihat itu neraka, jemaah. Bagaimana Allah Azza wa Jalla menggambarkan tentang neraka kelak pada hari kiamat di surat Al-Fajr, waji'a yawma idzin bi jahannam yauma idzi yatadzakkarul insan wa anna lahu dzikra. Akan didatangkan kelak pada hari kiamat itu neraka, jemaah.
Didatangkan. Jadi orang sedang di padang mahsyar, sibuk dengan hisab mereka, sibuk dengan mizan mereka, sibuk dengan kisos di antara mereka, tuntut menuntut di antara mereka. Tiba-tiba neraka didatangkan kepada mereka. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dikatakan, ji'a yauma idzin bi jahannam, akan didatangkan neraka Jahannam itu pada hari kiamat, laha sab'una alfi zimam. Neraka itu memiliki 70.000 tali kekang. Ma'a kulli zimamin sab'una alfi malak. Dengan setiap kali kekang itu ada 70.000 malaikat yang menyeret neraka itu. Diseret itu neraka. Antum tahu bagaimana orang menyeret kuda yang kalap atau kuda liar atau sapi yang liar, itu diseret sama orang dan orang itu digeret kadang-kala dengan binatang itu. Ini yang menyeret berapa berarti yang menyeret neraka jannah? 4,9 juta miliar. Betul? Betul enggak? Sahih? 4,9 apa? Juta apa miliar? Nah? Miliar. Coba antum mikir aja, antum jangan ya, lihat aja. Coba mikir, dihitung gitu loh. Tahu siapa yang berhasil ngitung? Hah? Miliar. 4,9 miliar yang menyeret neraka itu. Dari besarnya neraka. Dan neraka itu cukup bahkan lebih untuk seluruh penduduk bumi ini. Dan di bulan Ramadan menjadi sebuah keutamaan yang Allah berikan untuk bulan ini, ditutup pintu-pintu neraka. Enggak ada yang dibuka. Wa futtihat abwabul jannah falam yughlaq minha bab. Pintu-pintu surga dibuka dan tidak ada satupun pintu surga yang ditutup. Berapa pintu surga? 8. Neraka 7, surga 8. Lalu kata Nabi SAW, yunadi munadin, dan ada yang menyeru, ada penyeru yang menyeru. Ini setiap malam ya. Seruan itu mengatakan apa? Ya baghiyal khair aqbil. Wahai orang yang ingin kebaikan, ayolah engkau. Ayo. Engkau katanya cinta kebaikan, engkau katanya ingin berubah, engkau katanya mau berbuat baik, engkau katanya nggak kepingin seperti yang dulu, engkau katanya udah capek sama dosa-dosamu. Ayo, dipanggil tuh, ya baghiyal khair aqbil, dipanggil jemaah. Sebagian ulama mengatakan panggilan itu di hati, mengatakan ayo. Sebagian lagi enggak, panggilan itu nyata. Kita mungkin tidak mendengar dengan telinga kita, tapi kita merasakan bagaimana umat Islam di berbagai penjuru dunia itu berubah di bulan Ramadan. Antum pun merasakan perubahan. Kita ngelihat ya, hari pertama Ramadan, malam pertama, masjid itu ramai loh. Orang yang biasanya mungkin nonton televisi, orang-orang yang mungkin gak pernah ke masjid selama hidupnya kecuali Jumatan, malam awal Ramadan datang ke masjid. Kita saksikan. Sampai kita lihat, loh, ono fulan. Artinya dari gak pernahnya ke masjid, itu kita lihat, loh, Masya Allah, ahlan wa sahlan. Loh, kok ada di sini antum? Ada yang manggil ana. Antum nggak bertanya kepada dia, dia sebenarnya menjawab, ada yang manggil ana untuk datang ke sini. Wa ya baghiyasyarr aqsir.
Panggilan ini untuk semua jenis manusia yang cinta kebaikan dan cinta keburukan. Sebagian kita itu ada yang suka dengan dosa. Ada orang yang terjebak dalam dosa kemudian bertobat, tapi ada orang yang suka dosa meneng dan tidak tobat. Itu juga dipanggil gitu. Ya baghiya syarr. Dimana sekarang ketika ada 2 miliar manusia, lalu seruan itu mengatakan ya baghiyal khair, wahai yang ingin kebaikan, karena ada orang-orang yang cinta kebaikan. Wa ya baghiyasy syarr, wahai orang-orang yang cinta, yang suka dengan keburukan, yang cinta kebaikan, ayo yang